perkenalkan, nama saya Mara Kusumbaru. Saya dari SMA Swasta Cahaya Medan. Di sini saya akan menceritakan ulang sebuah film berjudul Guru-Guru Gokil. Nah, film ini dimulai dari kepulangan Pak Taat dari perantauan karena mengalami kegagalan, dan ujung-ujungnya ia kembali memulai karirnya menjadi guru, yaitu sebuah pekerjaan yang paling ia benci. Ayah Pak Taat adalah seorang guru di SMA Gunung Asri, dan di situ juga Pak Taat akan melamar kerja sebagai guru sejarah. Pak Taat juga dulunya pernah bersekolah di sekolah tersebut. Bapaknya Pak Taat bernama Pak Purnama menjadi guru favorit di sekolah tersebut karena pembawaannya yang ramah dan baik. Ketika Pak Taat ingin melamar sebagai guru sejarah, ia pergi ke tata usaha, bertemu dengan Bu Rahayu, ibu tata usaha sekaligus guru matematika di sekolah tersebut. Ketika ia bertemu dengan Ibu Rahayu, Pak Taat merasakan benih-benih cinta, dan dengan kecantikan Bu Rahayu dia ternyata tertarik akan kecantikan Bu Rahayu tersebut dan sesekali menggodanya. Bu Rahayu yang tegas dan pembawaannya yang galak menolak mentah-mentah semua rayuan yang dilontarkan oleh Pak Taat. Seiring waktu, Bu Rahayu memeriksa berkas-berkas Pak Taat, dan Pak Taat pun resmi bekerja di SMA Gunung Asri. Selama bekerja di SMA Gunung Asri itu, Pak Taat mencari solusi dalam pekerjaan lain, di mana ia berencana untuk menjadi pegawai di suatu kapal pesiar yang dijanjikan gaji yang lumayan besar. Nah, Pak Taat bingung mencari uangnya kemana. Lalu ia mendengar bahwa ayahnya ternyata memiliki dana pensiun sebesar 100 juta rupiah. Nah, dari situ Pak Taat berencana untuk mengambil diam-diam uang bapaknya tersebut setengah. Nah, dari situ setelah penerimaan gaji dipercepat pada bulan tersebut. Akan tetapi pada saat uang tersebut sedang dibawa, ternyata ruang tata usaha telah dibobol oleh seorang perampok. Bu Rahayu yang ketika itu sedang bersama Pak Gaga, seorang guru olahraga, terhalang oleh Pak Taat karena Pak Taat sedang ingin membicarakan sesuatu dengan Pak Gaga. Bu Rahayu langsung pergi ke ruang tata usaha untuk meletakkan gaji-gaji guru tersebut di ruang tata usaha. Ketemu dengan perampok tersebut. Perampok tersebut mengikat Bu Rahayu dan membungkamnya dengan lakban agar tidak berteriak kencang untuk tidak ketahuan. Nah, ketika Bu Rahayu sudah lolos dari lakban tersebut, dia teriak sekencang mungkin, dan itu membuat Pak Gaga dan Pak Taat mendengar suaranya sehingga langsung berlari ke ruang tata usaha. Di sana pencurinya sudah lari dan Pak Taat serta Pak Gaga mengejar pencuri tersebut. Namun dengan segala cara dan kelucuan dalam pengejaran tersebut, akhirnya pencuri tersebut berhasil lolos dengan memanjat tembok yang ada di seberang sekolah. Semenjak saat itu, guru-guru pun menjadi sedih karena banyak juga dari mereka yang membutuhkan gaji tersebut, mulai dari untuk pulang kampung, untuk lahiran, untuk dikasih ke cucu anaknya, dan untuk macam-macam. Nah, dari situ guru-guru pun semakin bersedih, tetapi ada juga yang semangat. Dia juga sempat-sempatnya berjualan di sekolah. Namun, Bu Rahayu yang mengetahui hal tersebut menegaskan bahwa di sekolah ini tidak boleh menjual, itu akan berdampak buruk dan anak-anak bisa mengikutinya. Nah, dari situ dengan kecerdikan Pak Taat yang tidak pernah rela uangnya diambil, menyusun sebuah rencana dan mencari tahu uang tersebut dicuri oleh siapa. Nah, Pak Taat mula-mulanya curiga pada Pak Gaga karena Pak Gaga adalah guru yang memiliki akses kunci dan dekat dengan Bu Rahayu. Pak Taat curiga bahwa Pak Gaga dan sang perampok telah bekerja sama. Akan tetapi setelah diselidiki, ternyata Pak Gaga sama sekali tidak terkait, dan itu membuat Pak Taat kembali kebingungan. Akan tetapi perlahan-lahan bukti kembali muncul dan Pak Taat mengetahui uang tersebut dicuri oleh siapa.
Ternyata uang tersebut dicuri oleh Pak Le, seorang yang berkuasa di kampung tersebut yang memiliki bisnis ilegal. Nah, ia mencuri uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya tentu saja. Dengan kecerdikan Pak Tadi menyusun rencana bersama Bapak Nelson dan juga Ibu Nirmala, seorang guru bahasa Indonesia dan guru bahasa Indonesia dan juga guru PKN, untuk membantu dia dalam menangkap pencurian tersebut. Pertama-tama mereka berangkat dengan menggunakan sebuah mobil yang ternyata mobil titipan untuk cucian buat Pak Nelson. Pak Nelson membuka tempat cucian tersebut untuk menambah-nambah uang pemasukan dia akibat uang guru yang telah dicuri oleh perampok tersebut. Mereka meminjam mobil tersebut, mereka membawanya ke tempat dan mengikuti perampok tersebut kemana dia pergi. Ternyata perampok tersebut pergi ke tempat sebuah perbengkelan. Disitulah tempat persembunyian mereka. Selagi Pak Nelson dan Bu Nirmala menyamar menjadi sepasang suami istri Ustadz dan Ustazah, Pak Taat diam-diam menyelinap masuk ke dalam lokasi tersebut dan menemukan bahwa Pak Le menyimpan uang tersebut di sebuah gudang yang tidak jauh dari situ. Dan Pak Taat mengetahui bahwa ada sebuah cincin yang sangat berharga untuk Pak Le. Itu cincin membawa keberuntungan bagi dia. Setelah itu mobil pun diperbaiki oleh pekerja di sana dan ternyata biayanya lumayan mahal. Itu membuat Pak Nelson menjadi marah-marah sendiri karena ia kehilangan uangnya dan mengguru itu akibat rencana yang tidak diduga-duga, dan ia sudah tidak mau lagi untuk datang ke tempat seperti itu. Nah, tak bersang lama kemudian, setelah semuanya beres dan segala macam hal telah didiskusikan kembali, Pak Taat memberitahu ke Bu Rahayu tentang Pak Le dan penyimpanan uang tersebut di mana disimpan. Mereka membuat kembali rencana bahwa di mana rencana itu mereka akan diam-diam menyelinap untuk mengambil uang tersebut dengan berbagai cara. Nah, tibalah waktu di mana mereka akan mengambil uang tersebut, di mana Bu Rahayu sebagai pemimpin dalam merencanakan teknik-teknik cara menyusup, Pak Taat, Pak Nelson serta Bu Nirmala yang turun ke lapangan menjalankan aksi tersebut. Pak Taat yang menyamar dan Pak Nelson juga yang menyamar, Ibu Nirmala yang menyetir motor, mereka berpencar di perbengkelan tersebut untuk menyusup pada malam hari. Akan tetapi Pak Nelson ketahuan, tapi berhasil diselamatkan oleh Pak Taat dengan memukul tengkuk belakang perampok tersebut menggunakan balok kayu. Setelah hal tersebut berhasil, ternyata Bu Rahayu ada dalam sebuah truk yang sudah dibawa pergi oleh anak buah Pak Le. Itu sudah tidak bisa dibuka dan Bu Rahayu terjebak di situ dengan gaji-gaji uang guru. Setelah itu Bu Rahayu yang ditugaskan untuk membawa mobil dan menyelip mobil tersebut agar bisa berhenti, perlahan-lahan pun mengerti dan melaksanakan hal tersebut walaupun sempat kebingungan apa yang dimaksud dengan Pak Taat dari walkie-talkie-nya. Setelah itu Bu Nirmala pun melajukan mobilnya agak cepat untuk menyalip mobil tersebut dan perlahan memberhentikannya. Mobil tersebut pun yang merasa mobil di depannya mengganggu, turun dari mobil dan berkata kepada Bu Nirmala agar mobilnya ditepikan, jangan di depan dan cepat jalannya. Bu Nirmala pun yang pintar mencari sebuah alasan dan memperbanyak perkataannya agar sang anak buah Pak Le tersebut merasa kebingungan, dan itu memperlambat tentu saja pergerakan anak buahnya. Dan anak buahnya tidak sadar bahwa tempat belakang mobil tersebut telah dibuka oleh Pak Taat dan Pak Nelson untuk menyelamatkan Bu Rahayu dan uang-uang gaji guru. Setelah dari itu mereka pun kabur dan anak buah Pak Le tidak menyadari bahwa uang tersebut telah diambil.
Sesampainya anak buah Pak Le di lokasi yang sudah ditentukan, Pak Le pun terkejut uangnya telah hilang. Dan ia pun menduga dan ia pun curiga dan sudah tahu bahwa yang mencuri tersebut adalah Pak Taat karena dari walkie-talkie yang telah ia tinggalkan di tempat kejadian yang bertuliskan dari sekolah Gunung Asri. Nah, tak berselang lama kemudian, setelah uang-uang tersebut ditaruh di tempat yang aman di sekolah, Pak Taat yang masih memikirkan pekerjaannya untuk menjadi kapal pesiar itu, staf kapal pesiar itu pun berpikir bahwa ia ingin mengambil uang tersebut secara diam-diam. Tapi ia hanya ingin mengambil uang bagiannya, uang Pak Purnama, bapaknya. Setelah kejadian itu, ternyata rencana tersebut didengar oleh Ipang, adiknya Rahayu. Nah, Ipang memberitahu kepada Rahayu rencana Pak Taat, dan ketika Pak Taat mengumpulkan uang tersebut, ia terciduk oleh Bu Rahayu, Pak Nelson, dan Bu Nirmala. Ia menjelaskan, tetapi ia tidak didengar karena semua alasannya itu sia-sia. Dan Bu Rahayu berencana untuk menelpon polisi. Setelah ia menelpon polisi pun datang, akan tetapi polisinya bukan menangkap Pak Taat. Malah polisinya menangkap Bu Rahayu beserta Pak Nelson dan Bu Nirmala. Pak Taat lari membawa uang tersebut dan pulang ke rumahnya. Ketika ia sampai pulang ke rumah, ia memberitahu ayahnya uang yang dibawanya ini adalah uang gaji guru. Ayahnya yang pada saat itu sedang di rumah sangat marah dan ia langsung menelepon polisi untuk memberitahu kejahatan anaknya. Pak Taat pun menceritakan dan memberitahukan alasan dia berbuat seperti ini. Akan tetapi tidak didengarkan oleh bapaknya, dan oleh karena itu Pak Taat pun merasa geram dan marah akibat selama ini ia tidak pernah didengarkan dan tidak pernah diperhatikan oleh ayahnya sendiri. Ia merasa bahwa semua orang diperhatikan dan dipedulikan, sedangkan dia tidak. Setelah itu ia melakukan semua kekesalannya dan meluapkan semua penyesalannya karena tidak berhasil pulang, karena tidak berhasil di perantauan tersebut. Ia selalu gagal. Dan Pak Purnama pun yang merasakan hal tersebut meminta maaf juga kepada anaknya atas semua sikapnya selama ini. Dan tidak lama berselang, Ipang pun menelepon Pak Taat dan memberitahu bahwa polisi yang tadi menangkap Bu Rahayu dan Bu Rahayu DKK ternyata bukan polisi, karena Ipang melihat ada tato di lengannya. Tato yang kemarin diberitahu Pak Taat adalah tato penculik tersebut. Setelah itu tidak berselang kemudian, Pak Le pun menelepon Pak Taat untuk memberitahukan bahwa Bu Nirmala, Bu Rahayu, dan Pak Nelson telah disekap di tempat kediamannya. Lalu Pak Taat pun diberikan waktu selama 1 jam menuju ke tempat Pak Le, dan ketika telat 1 menit 1 orang akan dibunuh, dan itu berbunga 100% pengembalian uangnya. Pak Taat yang tak berpikir lama pun segera pergi ke tempat tersebut bersama dengan Ipang, mengendarai motor, dan mereka pun telat. Akan tetapi ketelatan mereka tepat waktu. Hampir saja salah satu dari antara mereka dibunuh oleh Pak Le. Dan akhirnya sebelum itu terjadi, Bu Indah selaku ibu kepala sekolah datang ke rumah Pak Le meminta bagiannya. Ternyata dalam semuanya adalah Bu Indah yang berkongkol dengan Pak Le untuk mengambil gaji guru tersebut. Bu Indah kepepet dalam pembayaran melunaskan cicilan rumahnya pun tidak berpikir, dan ternyata selama ini yang patut dicurigai itu adalah Bu Indah. Setelah tersebut terjadi, Bu Rahayu DKK pun terkejut mengapa Bu Indah yang selama ini mereka percayai sebagai kepala sekolah yang baik ternyata selama ini berbuat jahat di belakang mereka. Bu Indah yang tidak terima dengan pernyataan Ibu Rahayu tersebut pun marah. Ia berkata, "Kamu tahu apa?
Nah, Pak Le tidak langsung membagi jatah Bu Indah. Pak Le menyuruh Bu Indah duduk dulu dan menunggu kedatangan Pak Taat membawa uang tersebut. Setelah hal tersebut terjadi, Pak Taat pun sampai di tempat kediaman Pak Le. Ia berteriak dan sempat ditahan oleh anak buah Pak Le pun dilepaskan dan naik ke atas langsung. Pak Le mengembalikan semua uangnya, akan tetapi tidak dalam bunganya. Ia memberitahukan rencananya bahwa ia akan mengambil data-data keuangan di gaji-gaji guru di kecamatan, dan itu menjadikan uangnya bisa berkali-kali lipat berganda. Karena Pak Taat berencana untuk tidak ingin menolong Ibu Rahayu dan kawan-kawan, karena ia juga memerlukan uang dan dia juga mengaku bahwa ia tidak seorang guru. Ia mengajak Pak Le kerjasama dan Pak Le pun berjabat tangan dengan Pak Taat untuk melaksanakan kerjasama tersebut. Dan tanpa diketahui, cincin Pak Le pun telah diambil oleh Pak Taat yang merupakan cincin keberuntungannya. Pak Le pun yang tak berkuasa untuk tidak memiliki cincin itu pun jadi linglung dan takut untuk merusak cincin tersebut. Pak Taat pun yang memanfaatkan kejadian tersebut pun meminta agar ikatan Bu Rahayu dan teman-teman dilepaskan. Dan sehabis itu Pak Taat melemparkan cincin tersebut ke bawah, ke dasar air mancur kolam, dan itu pun membuat beberapa anak buah Pak Le yang disuruh Pak Le untuk mencari cincin tersebut pun terjun ke dalam kolam air mancur tersebut. Dan anak-anak dari sekolah Gunung Asri pun telah menyetel air tersebut dengan air listrik, sehingga beberapa anak-anak buah Pak Le pun jatuh pingsan akibat tersetrum. Nah, pengejaran pun dilakukan, segala macam upaya dilakukan untuk melawan Pak Le, mulai dari anak-anak yang membantu untuk melawan penculik, perampok, dan anak buah Pak Le lainnya. Dan Bu Indah memanfaatkan kesempatan itu membawa seluruh uang dan turun dari lantai 2 menggunakan tiang yang ada di samping lantai tersebut seperti memanjat. Dan Bu Rahayu yang mengetahui itu mengejar dan menahan uang tersebut supaya tidak dibawa oleh Bu Indah. Dengan pemberontakan mereka tersebut, Bu Rahayu pun memukul Bu Indah hingga jatuh pingsan. Setelah hal tersebut terjadi, uang berhasil diamankan. Ternyata Ipang telah berada di atas rumah Pak Le yang bisa disebut dengan rooftop, sedang bersama Pak Le, dan Pak Le sedang mengancam dia. Pak Taat pun yang mengetahui hal tersebut membawa seluruh uang itu dan memberitahu bahwa cukup percaya kepadanya. Pak Taat pun membawa uang tersebut ke atas dan memberitahukan bahwa jangan apa-apakan Ipang tersebut. Pak Le pun yang ragu-ragu pun menyandera Ipang dan mengatakan, itu gaji pertama kamu untuk saya. Selanjutnya kamu cari jalan keluar untuk kita berdua keluar dari sini. Terus Pak Taat pun yang tidak percaya mengatakan kalau ini hanya tipuan bagi saya, bagaimana? Pak Le pun berkata, emang seberapa gunanya uang itu untuk saya? Pak Taat punya mengerti pola pikirnya dengan pola pikir Pak Le pun sama, pun memiliki ide, yaitu melempar seluruh uang tersebut hingga berhambur-hamburan di atas langit berterbangan. Pak Le yang melihat itu pun tak kuasa menahan kecemasannya akan uang-uangnya yang telah terbang semua, dan tidak sadar melepaskan Ipang dari dekapannya dalam penyanderaannya. Itu pun dimanfaatkan Ipang untuk berlari, begitu juga dengan Pak Taat. Pak Le yang tidak menyadari bahwa ia telah di tepi rooftop pun tidak sengaja tersandung dan terjatuh. Ketika ia terjatuh di dalam
kolam air mancur yang ada di depan rumahnya dan pingsan. Semua telah berakhir, semua telah terungkap, dan kasus ini pun terpecahkan. Pak Le ditangkap dan semua gaji guru telah kembali ke tempatnya. Bapaknya Pak Taat, yaitu Bapak Purnama, pun meminjamkan 50% gaji pensiunnya kepada Pak Taat untuk memulai sebuah usahanya. Akan tetapi sebelum pensiunan Pak Purnama, ia menanam satu buah pohon di sekolah tersebut sebagai kebiasaan mereka setiap guru yang ingin pensiun. Setelah itu Pak Taat pun pergi melanjutkan semua pendidikannya dan memulai hal baru di kehidupannya di kota, dan beberapa tahun kemudian ia telah berhasil. Keberhasilannya tersebut membawa ia pulang ke kampungnya dan melamar kembali bekerja sebagai guru di sekolah Gunung Asri. Setelah penuh penantian Rahayu terhadap Pak Taat, akhirnya mereka bisa bersama kembali dan menjalin kisah asmara di sekolah Gunung Asri. Semua itu diceritakan Pak Taat untuk guru-guru pendatang yang mempertanyakan apakah mereka pantas menjadi guru dan layak menjadi guru. Setelah cerita tersebut, mereka pun mempertanyakan bagaimana apakah mereka bisa menjadi guru-guru yang baik untuk anak-anak murid. Pak Taat pun berkata, tetap menjadi guru-guru. Sekian cerita yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penuturan saya yang salah. Sekian dari saya. Salam Ilmu Gode. Terima kasih.